Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. 1. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berkata yang baik atau diam. Anjuran Nabi Muhammad SAW tersebut mengandung pesan bahwa A. Manusia dapat berbicara dengan fasih. B. Keselamatan manusia tergantung lisannya. C. Menjaga mulut agar sehat. D. Bebas berkata apa saja karena itu hak asasi. Jawabannya B. Keselamatan manusia tergantung lisannya. 2. Kalimat thayyibah disebut ucapan yang baik. Setiap kebaikan banyak mengandung keutamaan. Hikmah dan keutamaan kalimat thayyibah hauqalah adalah A. Menumbuhkan silaturahim. B. Menghambat sikap optimis. C. Menghilangkan kesusahan. D. Mencegah perdamaian. Jawabannya C. Menghilangkan kesusahan. 3. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah akan dapat mempengaruhi sikapnya. Sikap yang tercermin adalah A. Selalu optimis, tidak putus asa. B. Berpangku tangan, semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Manusia berkekuatan luar biasa. D. Berbangga diri sebagai manusia. Jawabannya A. Selalu optimis, tidak putus asa. 4. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan hauqalah berarti ia telah ... A. Berlaku adil terhadap sesama. B. Bersyukur atas nikmat Allah. C. Mengakui keesaan Allah. D. Berserah diri kepada Allah. Jawabannya D. Berserah diri kepada Allah. 5. Waktu yang tidak tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah A. Sedang bertemu saudara muslim. B. Menghadapi kesulitan hidup. C. Mendengar seruan azan. D. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A. Sedang bertemu saudara muslim. 6. Setiap kita menghadapi kesulitan dan mempunyai beban hidup yang berat, kita hendaknya mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Tujuannya adalah A. Menyerahkan beban beratnya kepada orang lain. B. Memperberat beban hidupnya. C. Yakin datangnya pertolongan Allah. D. Allah menguji hambanya yang beriman. Jawabannya C. Yakin datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap al-qawi adalah A. Manusia diberi rupa yang elok. B. Seluruh kebutuhan makhluk ditanggung. C. Adanya alam semesta berserta isinya. D. Seluruh makhluk hidup akan mati. Jawabannya C. Adanya alam semesta berserta isinya. 8. Sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah al-qawi adalah A. Membantu teman memberi jawaban ketika ujian. B. Membawakan tas seorang nenek yang lemah. C. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. D. Memasukkan sebagian uang saku ke kotak amal masjid. Jawabannya B. Membawakan tas seorang nenek yang lemah. 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-qawi, maka seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Bisa berbuat sekehendak hati. B. Mampu menanggung beban berat. C. Memenuhi kebutuhannya sendiri. D. Lemah dan tidak berdaya. Jawabannya D. Lemah dan tidak berdaya. 10. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan al-qayyum adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada manusia. B. Membutuhkan makhluk dalam penciptaan alam. C. Tidak membutuhkan apapun kepada siapapun. D. Mewajibkan manusia untuk ibadah. Jawabannya C. Tidak membutuhkan apapun kepada siapapun. 11. Makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qayyum adalah A. Maha mengetahui seluruh yang ada di bumi. B. Memberi penghidupan pada makhluk. C. Mendengar suara hati manusia. D.
Maha Mandiri dan Maha Mengatur. Jawabannya D. Maha Mandiri dan Maha Mengatur. 12. Sikap yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum adalah A. Membantu orang yang lemah, B. Mandiri tidak menggantungkan orang lain, C. Mengharap bantuan orang lain, D. Memberi kesempatan orang lain berbuat baik. Jawabannya B. Mandiri tidak menggantungkan orang lain. 13. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan datanya kiamat adalah A. Supaya kita selalu mempersiapkannya dengan beramal soleh, B. Bersantai-santai karena datangnya kiamat masih jauh, C. Kiamat itu urusan Allah bukan urusan manusia, D. Manusia tidak perlu tahu karena tidak ada gunanya. Jawabannya A. Supaya kita selalu mempersiapkannya dengan beramal soleh. 14. Tanda-tanda kiamat sughra diantaranya adalah A. Munculnya Dajjal, B. Turunnya kabut tipis, C. Benda keras berbicara, D. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya C. Benda keras berbicara. 13. Tanda-tanda kiamat kubro adalah A. Banyaknya kemaksiatan, B. Orang kaya diagung-agungkan, C. Benda keras berbicara, D. Matahari terbit dari barat. Jawabannya D. Matahari terbit dari barat. 16. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Mengumpulkan banyak harta, B. Beramal soleh, C. Menikmati kehidupan dunia, D. Beribadah sesuai kemauan. Jawabannya B. Beramal soleh. Pasangan yang tepat dari nama hari akhir dan artinya adalah Yaumul Wa'id adalah hari terlaksananya ancaman, 1C. Kemudian Yaumul Hasr adalah hari penyesalan, 2A. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal, 3D. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal, 4B. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 2A, 4B. 18. Seluruh amal manusia ketika hari akhir yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah adalah A. Manusia berterbangan seperti anai-anai, B. Setiap amal akan mendapat balasan, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal soleh saja, D. Pendusta akan bahagia. Jawabannya A. Manusia berterbangan seperti anai-anai. 19. Perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika bertamu adalah A. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu, B. Berdiri dengan posisi badan membelakangi pintu, C. Bertamu menginap selama seminggu, D. Menjawab dengan nama yang jelas ketika ditanya. Jawabannya C. Bertamu menginap selama seminggu. 20. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik. Beliau memberi contoh waktu bertamu yang baik adalah A. Pagi dan sore, B. Waktu istirahat, C. Sebelum subuh, D. Siang dan malam. Jawabannya A. Pagi dan sore. 21. Pak Syahid suka berkunjung ke rumah saudara dan teman-temannya. Banyak manfaat yang diperoleh oleh Pak Syahid adalah A. Menghabiskan jamuan, B. Merepotkan tuan rumah, C. Mempererat persaudaraan, D. Mengisi waktu luang. Jawabannya C. Mempererat persaudaraan. 22. Evi dan Najah teman sekelas. Sepulang sekolah, Najah ingin berkunjung ke rumah Evi. Maka sikap yang harus ditunjukkan Evi adalah A. Menemani jamuan makan, B. Membiarkan di luar rumah, C. Segera meminta temannya pulang, D. Ditinggal tidur dahulu. Jawabannya A. Menemani jamuan makan. 23.
Bertamu dapat menjadi sarana berdakwah. Maksudnya adalah A. Membantu teman yang kesusahan, B. Meluaskan rezeki dan panjang umur, C. Menyampaikan berita kebenaran, D. Menyampaikan cendera mata. Jawabannya C. Menyampaikan berita kebenaran. 24. Sikap yang mencerminkan teguh pendirian adalah A. Mengikuti setiap ajakan teman, B. Tidak suka terhadap teman, C. Tidak mengikuti teman berbuat salah, D. Tidak ikut campur pada urusan orang lain. Jawabannya C. Tidak mengikuti teman berbuat salah. 25. Manfaat berperilaku teguh pendirian adalah A. Tidak mudah menyerah, B. Khawatir terhadap resiko, C. Pesimis pada cita-cita, D. Selalu menerima apa adanya. Jawabannya A. Tidak mudah menyerah. 26. Guru kelas 5 mengajak murid-murid untuk menyisihkan uang saku disumbangkan pada korban bencana alam. Syafa memberikan seluruh uang sakunya. Sifat yang ditunjukkan Syafa adalah A. Teguh pendirian, B. Boros, C. Tawakal, D. Dermawan. Jawabannya D. Dermawan. 27. Hakikat harta yang disedekahkan adalah A. Berkurang keberkahan, B. Merugikan diri sendiri, C. Dilipat gandakan rezekinya, D. Sia-sia amalnya. Jawabannya C. Dilipat gandakan rezekinya. 28. Pak Bahri menderita sakit jantung selama beberapa tahun, tetapi tidak mau berobat karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapatmu tentang sikap yang harus dilakukan Pak Bahri adalah A. Harus berobat dahulu baru tawakal, B. Dibiarkan saja karena sudah tawakal, C. Tawakal tanpa disertai usaha, D. Sakitnya dapat sembuh dengan sendirinya. Jawaban yang tepat adalah A. Harus berobat dahulu baru tawakal. 29. Keuntungan seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah A. Dipanjangkan umur, B. Hatinya gelisah, C. Bersyukur dan bersabar, D. Tidak mendapat apapun. Jawabannya C. Bersyukur dan bersabar. 30. Cara bertawakal yang tepat adalah A. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, B. Tidak perlu repot dengan cita-cita, C. Yang penting berdoa, D. Berusaha kemudian berdoa. Jawabannya adalah A. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 31. Ucapan seseorang merupakan cerminan watak dari orang tersebut. Banyak kalimat yang baik untuk bisa diucapkan sesuai dengan peristiwa yang dialami. Bagaimana cara membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Jelaskan. Jawabannya, setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapat kebaikan. Dan sebaliknya, jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. 32. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tercermin dalam Al-Asma'ul Husna yang jumlahnya ada 99. Perilaku kita seharusnya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuliskan hikmah-hikmah meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Jawabannya 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. 4. Membiasakan diri untuk memberi manfaat pada orang lain. 33. Kehidupan dunia ini tidak kekal. Ada awal pasti ada akhir. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari akhir.
Apa manfaat beriman kepada hari akhir? Jawabannya, 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. 2. Terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. 5. Mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan akhirat. 34. Ali dan Ridho teman sekelas. Ketika hari raya Idul Fitri, mereka bersama bersilaturahim ke rumah guru mereka. Tuliskan 3 adab yang harus ditunjukkan oleh Ali dan Ridho. Jawabannya, pertama, mengucapkan salam. Kedua, meminta izin masuk. Ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. 35. Bisa karena terbiasa. Agar perilaku menjadi terpuji, maka perlu membiasakan diri dengan sifat yang baik seperti teguh pendirian. Bagaimana cara membiasakan diri sifat teguh pendirian? Jawabannya, hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sifat teguh pendirian. 1. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat teguh pendirian. 2. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. 3. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. 4. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan.